Halo, apa kabar? Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Saya Hersman Munarif bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sinyal buruk. APBN kita akhir tahun ini defisit sampai 401,8 triliun. Ini udah cukup untuk anggaran makan siang full ya. Sementara pendapatan negara dari sektor pajak itu baru tercapai 84%. Dari data-data ini kita semakin dapat gambaran konkret tentang kondisi keuangan negara. Ya, apa boleh kita bisa menyatakan kita sepakat bahwa ya ini awan gelap memang betul untuk ekonomi Indonesia. Sebetulnya kita ada dalam keadaan yang sangat berbahaya. Kas negara kosong, bahkan minus, kata Sri Mulyani. Dan kondisi minus ini bisa diatasi sebetulnya kalau betul-betul secara real kemampuan kita untuk mengandalkan harta negara berupa BUMN itu juga secara akuntansi benar. Tapi samar-samar kita makin tahu bahwa BUMN kita itu keropos semua tuh, merugi bertahun-tahun di era Joko Widodo. Jadi kalau Sri Mulyani harus terangkan itu, dia mesti terangkan kenapa negara yang punya kapasitas untuk membangun dengan sumber daya yang berlimpah itu akhirnya kasnya kosong. Sebagai kasir dia masih bilang minus. Kan itu soalnya tuh, soal yang sebetulnya orang tahu dari awal. Dan kita mulai menduga bahwa akan ada kesulitan untuk membiayai gagasan besar Pak Prabowo mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nomor 1 itu intinya kan. Dan kalau uangnya tidak dihemat atau bahkan sekarang masih harus dicari, artinya akan ada penundaan peningkatan kemampuan berpikir anak-anak kita. Lalu pangan, lalu energi, semua itu memerlukan semacam prasyarat supaya Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang dibayangkan akan jadi bagian di abad ini sebagai negara makmur. Jadi kalau kita lihat kontradiksi-kontradiksi itu, lalu kita menganggap bahwa kalau begitu Pak Prabowo itu bergerak di atas ketidaktahuan, bergerak di atas kelumpuhan, bergerak di atas kekosongan. Jadi ini harus juga mulai diterangkan pada publik bahwa kekosongan, ketidakmampuan itu diakibatkan oleh borosnya anggaran ketika Jokowi memerintah. Kan mesti ada pertanggungjawaban dulu, jangan kita dibebani oleh kesalahan kebijakan Jokowi yang memang tidak mau mendengarkan suara rakyat, lalu beban itu harus dicarikan lagi pada pajak rakyat. Kan itu yang kita sebut sebagai pajak itu boleh, tetapi dia nggak boleh jadi pemerasan. Kan pada akhirnya kita melihat bahwa nggak ada orang yang mau dipajaki sebetulnya, tapi demi peradaban, oke. Nah kalau pajak itu dianggap bagian yang harus kita ganti karena kebijakan negara selama Jokowi pemerintah, maka Jokowi mesti diadili dulu. Kan itu dasar demokratisnya kan. Jadi pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Tapi itu pun akan kita lakukan kalau ada pertanggungjawaban terhadap kebiadaban itu. Nah, itu soal yang hari-hari ini mesti kita terangkan di balik semua janji besar atau fakta-fakta yang mulai menunjukkan bahwa Indonesia memang sedang melemah atau sudah sangat lemah, karena data-data yang ada menunjukkan semua sinyal makro kita itu sebenarnya buruk, apalagi ditambah sinyal korupsi yang indeksnya turun terus, sinyal hak asasi manusia yang nggak pernah baik sejak zaman Jokowi. Itu semua hal yang jadi perhatian publik hari-hari ini. Yang jelas langsung terpukul ini adalah kondisi perekonomian masyarakat kelas bawah ya, kelas menengah dan bawah deh, bahkan ini akan semakin berat. Tapi di satu sisi kita juga melihat situasi yang kontras itu dia di kalangan para pejabat tinggi kita ya. Ketua KPK menyatakan misalnya lebih dari 50% LHKPN di Mahkamah Agung itu abal. Kemudian ada juga laporan nilai mobil Toyota Fortuner itu dilaporkan hanya 6 juta rupiah. Ini saya nggak tahu nih jenis mobil apa ini, mobil Fortuner yang rongsokan. Tapi kan mobil Fortuner ini semua termasuk masih mobil baru. Tapi yang intinya itu adalah memang etika pejabat publik kita itu betul-betul tidak bisa kita andalkan. Ya, orang mulai melihat kontras. Sementara pejabat-pejabat BUMN itu foya-foya,
dapat segala macam fasilitas, mulai dari makan pagi sampai urusan vaksin atau obat buat anak cucu mereka. Sementara publik tergopoh-gopoh hanya untuk mencari rezeki di jalan-jalan. Kan ini yang kita sebut sebagai disparitas yang terlihat secara transparan. Nah, sekarang mulai terbuka bahwa laporan dari para pejabat penyelenggara negara ini bohong semua kan. Bagaimana mungkin ada mobil harganya 6 juta dimiliki oleh pejabat, itu bahkan di lapak-lapak mobil copotan itu nggak ada nilainya 6 juta itu untuk sebuah mobil apa kemarin tuh Fortuner apa. Jadi kelihatannya pejabat negara pun berbohong. Nah, kalau bohong itu menjadi sistematis, artinya etika publik itu memang udah hilang selama 10 tahun ini. Nah, kalau Pak Prabowo ingin menegakkan yang dia sebut sebagai integritas, yang disebut sebagai kejujuran, yang disebut sebagai kondisi keadilan, maka dimulailah dengan mempersoalkan kenapa mereka harus berbohong. Kenapa laporan harta kekayaan pejabat negara itu harus dimanipulasi, dan KPK menyebutkan dari awal juga bahwa memang mereka menemukan. Tetapi mereka juga KPK tindakannya kan tindakan apa ya? Kan mesti dipamerkan pada rakyat. Itu kan artinya korupsi sebetulnya, berbohong dalam soal kekayaan itu namanya udah korupsi kan. Paling tidak berbohong terhadap fasilitas yang diberikan oleh publik. Jadi mestinya juga udah dikasih, ya mungkin bukan rompi merah, rompi orange, ya rompi kaos orange lah kira-kira tuh. Inilah pejabat-pejabat yang berbohong terhadap kekayaan mereka. Kan mesti dipamerkan itu sebagai festival of justice itu. Supaya orang bisa lihat dari puncak kemarahan mereka tentang apa sebetulnya yang disembunyikan oleh para pejabat ini. Jadi korupsi itu bukan sekedar soal ketagihan kekuasaan, tapi kerakusan kekuasaan tuh. Dan itu yang menerangkan pada kita betapa kekenyangan pejabat itu kenapa masih harus berbohong terhadap bahwa dia udah kenyang sekali tuh, dan masih ini kan menipu publik. Kalau dia menipu keluarganya, oke, dia menipu publik. Dan kemasuk akalan dari laporan-laporan itu harusnya diaudit lagi oleh auditor eksternal supaya terlihat bahwa memang banyak manipulasi dalam upaya untuk membuat data itu terang benderang. Dengan data yang terang benderang kita bisa lihat disparitas, dengan data terang benderang kita bisa lihat kalangan mana yang paling rentan untuk mengalami guncangan sosial ketika ekonomi memburuk. Kan itu mesti diajukan sebagai kenyataan oleh KPK. Kalau kita mencermati APBN seperti yang disampaikan oleh Sri Mulyani, sinyalnya ya tidak ada kata lain bahwa pemerintah itu akan nambah utang lagi. Bagaimana menutup defisit APBN sementara pendapatan dari sektor pajak tidak mencapai target kalau nggak utang ya. Tapi dengan kondisi semacam ini, kemudian kita jadi bertanya-tanya bagaimana bisa tumbuh ekonomi kita 8%. Dan kemudian bagaimana bisa mimpi atau keinginan Pak Prabowo untuk mensejahterakan rakyat, termasuk memberikan makan gratis, itu bisa jadi terwujud. Ya, cari hutang baru dan pasti bunganya bakal ditinggikan karena kita butuh utang atau talangan. Jadi persoalan hari-hari ini adalah mencari rasa aman atau memberi rasa aman pada rakyat bahwa ini semua bisa diatasi. Tapi pada saat yang sama tanda-tanda itu makin lama makin kabur tuh. Kemampuan negara untuk menginginkan pertumbuhan 8% dengan memucut sektor-sektor yang bisa tumbuh lebih dari 8% supaya terangkat yang di bawah, itu sangat berat itu sebetulnya. Dan kita tahu bahwa gagasan Prabowo itu luar biasa itu, bahkan beliau menginginkan Indonesia itu lepas dari kemiskinan dalam tahun-tahun yang akan datang. Tapi coba kita bayangkan misalnya kemampuan kita untuk memastikan bahwa Indonesia bisa punya software teknologi dengan mengandalkan universitas kita, dan itu berat sekali. Nah, kita sebetulnya bukan sekedar nggak punya software teknologi, tetapi bahkan untuk menghasilkan jadi semacam manufaktur yang mengumpulkan model-model sebetulnya model-model industri untuk menghasilkan transfer teknologi itu nggak terjadi di kita. Jadi kita kesulitan untuk bertanding kalau ilmu-ilmu dasar kita, kimia, fisika, matematik itu tidak kita kuasai. Dan untuk menguasai itu perlu investasi. Negara harus berinvestasi banyak di situ. Sementara negara masih harus memikirkan apa yang dijanjikan secara instan oleh Presiden Prabowo, yaitu
makan siang gratis. Jadi sekali lagi beban ini ada di dalam benak masyarakat tuh. Juga kita mungkin masih ingat bahwa masih ada uang di APBN kita yang harus dibayar pada mereka yang ngemplang BLBI atau KLBI dari zaman reformasi. Kan semua itu ada di dalam catatan akuntansi publik, ada dalam catatan akuntansi para calon investor yang melihat bahwa kalau investasinya masuk ke Indonesia dengan kondisi APBN kita yang aut-autan begituan, itu artinya nggak ada yang mau masuk karena tidak kompetitif secara hukum, tidak kompetitif secara lingkungan, tidak kompetitif secara politik. Lalu mereka parkir aja di sekitar Indonesia kan uangnya itu. Jadi sekali lagi kondisi ini penanda pertama bahwa akan ada keruwetan sebetulnya. Kita pisahkan antara niat bersih dari Presiden Prabowo dan fakta bahwa yang ditinggalkan Jokowi itu adalah compang-campingnya anggaran. Situasi semacam ini kan sebenarnya sudah bolak-balik ya, Bung Rocky. Kita prediksi akan terjadi. Kita bicarakan bolak-balik dan yang begini-begini nggak harus kita menjadi seorang ekonom atau ahli keuangan untuk bisa menghitung bahwa situasi pemburukan seperti yang sekarang ini dipastikan akan terjadi. Tetapi yang mesti kita ingatkan kan Ibu Sri Mulyani ini juga menterinya di era Pak Jokowi, dan karena pengelolaan ekonomi negara, keuangan negara yang nggak benar di era Pak Jokowi, ya itu yang kemudian menjadikan hidup kita seperti sekarang ini. Penanggung jawabnya masih sama, Menteri Keuangannya era Jokowi sekarang juga menjadi Menteri Keuangannya Prabowo. Ya bagus banget poin-poin yang diuraikan oleh Pak Prabowo kemarin itu. Lalu tentang apa yang mau dicapai sebetulnya, 8 gagasan besar dan sekian langkah untuk mencapai itu. Lalu keterangan Sri Mulyani yang sedikit harus dianggap pesimistis karena anggarannya harus dicari lagi, lalu secara teknis diuraikan dengan baik oleh Pak LBP. Jadi semua yang dikonsepkan itu pada akhirnya akan diuji secara anggaran, dan kesulitan itu yang kita mulai duga hari-hari ini. Apa yang akan ditransfer ke daerah udah diberitahu oleh Pak Prabowo supaya mungkin nggak sepenuhnya, itu artinya pendapatan asli daerah harus diperkuat, sementara kapasitas etika publik di daerah itu juga masih lemah sekali. Itu cara mengelola anggaran itu masih sangat feodalistik, patriarkis, dan itu potensi korupsi semua di situ kan, karena anggaran itu berbasis pada siapa dapat apa dan dengan tukar tambah apa, terutama relasi-relasi local kingdom, bukan local wisdom ya, local kingdom di daerah-daerah. Jadi semua keadaan itu akan membawa kita pada upaya untuk bikin refleksi panjang tuh, apakah negara ini sebetulnya mampu mengatasi kesulitan itu, sementara kehidupan politik kita itu ada dalam instabilitas yang berbahaya tuh. Semua partai setelah selesai pilkada akan kembali melihat bahwa kantong-kantong uang mereka kosong, lalu mulai berencana untuk merampok negara, memasang legislator mereka di tempat-tempat yang disebut basah itu. Jadi sebetulnya kita mulai memikirkan bahwa public ethics kita itu harus direncanakan dengan baik sejak awal, supaya Presiden Prabowo mengerti bahwa tanpa public ethics semua upaya besar, gagasan besar yang dia bayangkan itu akan berantakan. Karena dalam keadaan ekonomi tidak tumbuh atau kesulitan anggaran itu, etika publik itu bahkan dilanggar lebih banyak lagi, karena orang akan lakukan semua cara secara oportunistik untuk memenuhi kantongnya sendiri dulu, terutama partai-partai politik. Jadi sekali lagi kita coba terangkan pada publik bahwa sistem politik kita memang boros anggaran tuh, dan etika politik kita tidak didasarkan pada keinginan untuk menghasilkan keadilan sosial. Jadi beban ini akan ada pada Pak Prabowo, sementara legitimasi kabinet makin lama makin merosot karena banyak menteri yang akhirnya tidak ada dalam kapasitas untuk menghasilkan prestasi, dan evaluasi itu kita harapkan dalam 100 hari, tapi mungkin bisa dipercepat karena keadaan hari-hari ini bisa dengan cepat memburuk karena ekspektasi publik tiba-tiba dibatalkan oleh realitas, harga-harga naik, subsidi dicabut, pajak naik segala macam. Jadi kondisi ini yang saya anggap kita saja ada harapan yang hendak diproyeksikan jauh ke depan, tetapi begitu kita bangun pagi, mimpi kita itu kita langsung berhadapan dengan realitas bahwa keadaan tidak memungkinkan kita berharap terlalu bahagia. Terima kasih Bung Rocky. Salam akal sehat.